adalah masuk ke sini, ke jendela Arnet, yang kemudian tambahkan data. Saya menggunakan SHP Sulawesi Tengah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ingin menyelesaikan kasus-kasus program, misalnya pemetaan salah satu penyakit, ya kita buat dulu ini SHP untuk wilayah kabupaten. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten di kabupaten kota berjumlah 13, satu kabupaten dan 12 satu kota dan 12 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah ini petanya ya. Nah, yang kemudian katakanlah studi kasus kita itu ada di Kota Palu, makanya kita pisahkan dulu kabupaten ini. Seluruh kabupaten kita pisahkan secara parsial. Yang kita ambil itu kabupaten Kota Palu misalnya, kabupaten Kota Palu. Caranya ke selection, kemudian select by attribute. Kalau kabupaten kota itu ada di KK ya, ini desa, ini kecamatan, KC, ini KD, kelurahan dan desa, ini kecamatan dan ini kota. Nah, di sini diklik 2 kali pakai perintah syntax, kemudian sama dengan, lalu kita get unique value, cari Kota Palu, ini klik 2 kali, lalu apply, terus di OK. Nah, kemudian kita besarkan, ini sudah terseleksi ya. Ini sudah terseleksi, yang kemudian seleksi ini kita ambil dengan cara klik kanan, lalu selection, terus create layer from. Nah, ini sudah jadi dia, matikan seleksinya dengan cara klik kanan, selection, kemudian clear seleksi picture. Ini sudah, ini boleh dimatikan, yang kemudian ini bisa kita simpan dulu. Kita simpan dengan cara klik data, klik kanan, lalu data, lalu ekspor data. Lalu kita klik di sini Kota Palu, misalnya Kota Palu, save, terus ya. Ini boleh kita buang karena belum membentuk SHP. Hasil pengambilan data tadi yang SHP-nya ini Kota Palu, dan ini bisa kita rekam. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya kita beri label ya. Kita label dulu, klik kanan, lalu di properties supaya jangan tertimpa. Di properties, di label ini pada placement properties ini di remove, kemudian OK, apply dan OK. Kalau diberi label dia akan muncul labelnya seperti ini ya. Nah, penelitian kita itu katakanlah di Kelurahan Talise, di wilayah kerja Puskesmas Talise. Sebagaimana informasi data profil bahwa Kelurahan Talise, Puskesmas Talise itu memiliki 4 kelurahan wilayah kerja. Layana Indah, Tondo, Talise, dan Talise Pelanggung. Nah, ini yang akan kita ambil lagi. Caranya bagaimana? Ini bisa kita seleksi ya, seleksi kemudian select by attribute seperti tadi. Namun yang kita ambil itu adalah, ini dihapus dulu. Kita ambil itu adalah KD-nya ya. KD-nya sama dengan, ini diganti dulu sini. Diganti menjadi Kota Palu karena Kota Palu yang kita mau ambil. Dan kemudian ini KD sama dengan, lalu cari. Karena ini terlalu banyak informasinya, makanya ini jalan panjang ya, jalan pintasnya seperti ini ya. Jalan pintasnya seperti ini. Di sini di Kota Palu diklik kanan, lalu di edit picture, setelah start editing. Setelah membentuk seperti ini bisa disorot ke Layana Indah, diklik di sana lalu tekan shift di papan keyboard, laptop atau komputer, lalu diklik semua yang sesuai wilayah kerja. Nah, setelah semua seperti ini lalu diklik kanan, seleksi lagi, kemudian klik yang create, yang kemudian setelah itu pada Kota Palu ini kita hilangkan seleksi clear-nya seperti itu ya, yang kemudian stop editing. Nah, sudah, ini kita dapat. Namun ini belum memiliki SHP, ini masih SHP Kota Palu. Nah, kita ganti dulu ya. Ini menjadi wilayah kelurahan, wilayah kerja Puskesmas Talise. Nah, di data ini, di Kota Palu Selection ini bisa kita klik kanan, lalu data, kemudian kita ekspor data, lalu ke
Puskesmas Talise ya. Sini kita tulis Puskesmas Talise seperti itu ya. Ini sebagai contoh kasus lah untuk memisahkan data-data dari provinsi ke kabupaten atau kota, dari kota ke kecamatan. Dan ini bisa juga digunakan untuk masing-masing desa, tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, sampai di sini lalu kita save, terus oke. To add, apakah kau ingin menambahkan ekspor data map di layar? Ya. Nah, makanya dia menambah di sini. Nah, ini bisa kita hapus, bisa kita remove. Yang kemudian ini kita ini sudah milik ya, miliknya oke, sudah ada. Ini miliknya Puskesmas Talise. Nah, sampai di sini kita sudah punya peta ya, kita sudah punya peta Kota Palu, kemudian kita sudah punya peta wilayah kerja Puskesmas Talise, seperti itu. Nah, yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah Puskesmas ini, Talise. Nah, ini bisa kita gabung dulu ya. Jadi saya mau gabung dulu menjadi dissolve. Dissolve itu adalah gabungan antara desa, kelurahan, kecamatan membentuk satu ruang. Seperti itu. Nah, saya ingin membuat data desa baru ini menjadi dissolve. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik kanan di sini, lalu edit, kemudian start editing. Setelah itu geoprocessing, dan kemudian dissolve. Dissolve kita klik, yang kemudian batas desa masukkan di input picture, seperti itu. Ini lagi membaca. Nah, seperti ini lalu tekan OK. Dia akan membentuk menggabungkan seluruh data-data itu menjadi satu, baik desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Ini dia buat menjadi satu sehingga hanya membentuk satu garis dalam satu ruang. Jadi ya, oke. Nah, seperti ini ya. Seperti ini dissolve-nya, ini kita matikan dulu, stop editing. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita ganti menjadi Sulteng, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah di sini ya. Oke, save, kemudian oke. Di sini kita sudah punya peta, berarti ini kita tidak butuhkan lagi, ini bisa kita remove. Nah, makanya dan ini. Nah, ini juga bisa kita buang karena sudah ada Sulawesi Tengahnya di sana yang bisa kita remove. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai peta ya, ini Sulawesi, kemudian ini Puskesmas Talise, dan ini kabupaten kota misalnya, Kota Palu, seperti itu. Nah, tidak kelihatan di sini, makanya kita susun yang dari terkecil ke terbesar. Nah, Sulawesi ini kan dia terbesar di sini ya. Nah, makanya akan muncul seperti ini. Kita beri nama dulu, jadi Puskesmas Talise sebagai ruang yang paling kecil, kemudian Kota Palu di setelah itu, dan paling bawah adalah susunannya adalah Sulawesi Tengah. Nah, di Puskesmas Talise ini bisa kita buat label picture. Nah, inilah yang menjadi wilayah kelurahan penelitian kita. Nah, setelah itu kita bikinkan desain layoutnya ya. Desain layoutnya untuk persiapan tampilan peta tematik dengan cara mengklik di bagian sini ya, layout view. Nah, pada ini kan dia bentuknya kita ingin bentuknya landscape. Nah, makanya dirubah dulu di file, kemudian page print. Di sini landscape-nya, di sini kita centang pada map page sets, ini kita ganti custom. Yang kemudian ini bisa 31, yang kemudian ini coba kita lihat 21-nya. Nah, lalu kita atur dulu ya. Kita atur dengan cara seperti ini, ditarik sampai dia membentuk itu. Kira-kira seperti ini ya. Agar dia kelihatan lebih lebar, kita atur lagi dulu ini. Kita atur page ininya menjadi coba 22. Ya, coba 22, mengecil ya. Kita atur menjadi 19. Page picture di sini 20 lah. Coba 20. Coba 20 dia.
coba 20 ini besar ya, 20. Oke, kita ubah menjadi 19 coba. 19. Oke, kelihatan agak mati. 19 ini agak enak untuk menampilkan seluruh data-datanya yang ada di dalam. Ini kan dipakai untuk ruangnya nanti ya, untuk memberikan informasi keterangan gambar. Bisa. Ini kita ambil dulu untuk kita perbesar seperti ini. Nah, tidak mungkin ini semua kita ambil. Ya. Nah, ini wilayah kerja Puskesmas Talise. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, kita buatkan dulu koordinat di samping-samping sini supaya petanya menjadi menarik. Caranya adalah diklik kanan, lalu properties, terus pada grid, new grid, terus next saja di sini, next lagi, finish. Kemudian apply, kemudian OK. Dia akan membentuk seperti ini supaya enak kita susun. Ini kan dia masih horizontal. Nah, kita buatkan vertikal ya. Klik kanan, yang kemudian properties, pada grid ini propertiesnya kita klik, lalu centang yang left dan right, kemudian OK. Apply, kemudian OK. Nah, ini dia akan membentuk seperti ini. Namun cara seperti ini kita atur, kita tarik ke sini dia sampai ada ruang untuk menjelaskan data ini. Oke, ya ini kayak kelihatan sudah pas ya. Nah, tinggal ini yang akan kita naikkan sedikit ke atas. Oke, kelihatannya sudah dapat ya, agak baik di situ seperti itu. Nah, lalu jika sudah seperti ini, teman-teman bisa ambil yang sini ya, yang drawing. Nah, kalau drawing tidak ada, boleh di custom, yang kemudian tools, ini drawing ini yang dicentang ya. Nah, setelah itu kita ambil yang rektal ya, ini yang rektal, lalu tempelkan di sini seperti itu ya. Nah, sampai pada batas ini. Nah, kalau mau mengatur layoutnya seperti ini, nah ini bisa teman-teman atur di sini ya, diklik yang di atas sini, yang kemudian dia kalau ke sini langsung melekat di situ. Nah, sama juga dengan ini ya. Nah, kita mau atur dia berada di atas sini, di sini ya, pas di situ, sehingga kalau ya kita turunkan ke bawah ya, kita pakai yang ini saja. Nah, jadi kalau dia ke sini ya tetap dia seperti itu, tidak lari ya. Dia tidak lari, langsung dia melekat nanti di situ. Nah, ini juga bisa kita pasang di sini ya, sering sedikit di sini ya, nah, supaya ada ruang. Nah, ini di sini. Oke, sehingga baik. Nah, ini bisa kita matikan dengan cara klik kanan, klik pada sini, pada layar ini, dan klik kanan, lalu ganti warnanya menjadi warna no color. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin membuat tulisan nama di sini ya, ke drawing, lalu ambil teks ya. Jadi di drawing lalu ambil teks. Nah, di sini bisa kita klik, lalu kita ketikkan sebagaimana biasanya. Misalnya peta, misalnya kita tulis ini peta distribusi kasus kejadian distribusi kasus hipertensi wilayah. Nah, ini kok kecil. Wilayah kerja kita sorong ke sini, lalu ini di apa ya? Ini wilayah kerja Puskesmas Talise.
tahun 2024. Oke. Apply, kemudian oke. Ini tidak margin sebenarnya, bisa diatur marginnya ya, klik kanan lalu kasih ke marginnya. Jatuhnya seperti ini ya, jatuhnya seperti ini. Namun ini kelihatan agak gimana ya? Boleh ditarik di sini. Wilayah kerja Puskesmas Malaysia. Panjang. Kita lihat dulu, ini agak panjang. Berarti wilayah kerja ini ya, wilayah kerja Puskesmas Malaysia tahun 2024. Nah ini. Terus boleh tekan shift lalu diatur tulisannya seperti itu. Boleh juga ini di tahun 2024 ini dikasih ke tengah saja seperti itu ya, supaya baik ininya. Nah ini tekan shift lalu ke sini. Oke. Nah ini bisa inilah judulnya, boleh diperbesar ya, misalnya kita mau bold dia di situ, apply, oke. Oh ini bisa disorong, ya ini bisa disorong sedikit ke sini supaya garisnya ada ruang, ya, supaya ada ruang seperti itu. Ini biar diatur sesuai dengan lalu di bawahnya ini bisa kita klik saja lalu Ctrl C dan Ctrl V ini ya, mengikuti garisnya ini supaya ada ruang di sana di sini. Nah, ini dia bisa diambil kemudian bisa dituliskan skala petanya di sini. Skala petanya titik 21 berbanding 57,450 lah, 4.450 lah. Nah, ini bisa kita tempelkan di sini ya. Ini di blok dulu. Ini yang kemudian ini kita gabung menjadi satu grup. Nah, ini skalanya ya. Di sini bisa kita rubah ya. Kita rubah menjadi 57 di skalanya 450. Lihat, diperkecil dulu. Nah, ini bisa ditarik ya. Ini bisa ditarik. Oke, ini bisa ditarik seperti ini. Coba 54 lah. Iya. Oke, supaya agak besar 54, berarti 54 450. Di sini bisa kita ambil, kita ganti menjadi 5. Oke. Ya, ini sudah jadi. Yang kemudian ini bisa dimasukkan legenda, di-insert, kemudian note-nya dulu, arah mata angin ya. Ini misalnya ambil situ, yang kemudian ini kita pasang di sini. Jadi utara, selatan, timur, barat, misalnya gitu. Nah, kalau menariknya menarik dari sudut ya, jangan ditarik dari tengah ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi. Ini dia sudah jadi. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kemudian ini juga bisa dibuatkan nanti di sini lembar keterangan ya di situ, di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita buatkan lagi di sini untuk inset. Nah, insetnya di sini.
prinsipnya di sini, lalu kita berikan keterangan siapa yang buat ini singnya. Saya mau ini keterangan sudah jadi ini bisa kita ambil ya. Ctrl C lalu Ctrl V lalu kembalikan ke sini. Nah, katakanlah saya ini bisa kita tuliskan seperti ini sesuai dengan jurusan masing-masing ya, Departemen Epidemiologi, fakultas misalnya fakultas kesehatan masyarakat. Kembali lagi nih contoh ya, universitas, karena saya di Tadulako ya, makanya saya tulis Universitas Tadulako. Nah, yang kemudian ini oke. Nah, di sini boleh tuliskan di sini dibuat oleh siapa namanya, terus stambuknya berapa SPP. Ini biasanya stambuk ya. Ini bisa dipasang di sini. Setelah dipasang di situ, ya sudah ke tengah. Nah, nanti dipasang logo di sini ya. Nah, nanti boleh ditaruh logo di atasnya sini, logo universitas. Seperti itu dulu. Nah, ini sudah jadi. Ini kan laut, sebenarnya ini laut. Nah, ini bisa kita rekayasa dia dengan gambar yang pada frame ya, dibuat laut-lautnya ya, biru, kemudian apply lalu. Jadi sudah kelihatan. Karena ini daerah penelitian kita, nanti misalnya ini daerah penelitian kita, ini bisa dibuat menjadi warnanya itu warna putih. Nah, sehingga atribut yang masuk di sini nanti itu atribut yang bisa dibaca karena gambarnya tidak saling timpang seperti itu. Oke, barangkali itu penjelasan singkat, semoga bermanfaat untuk kita.